Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ariyanti dari Teknik Kimia Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan. Nih, di sini kita sudah ada dua contoh soal yang akan kita selesaikan dengan persamaan ODE. Yang pertama yaitu mass balance for a chemical in a completely mixed reactor can be written as V dC per dt sama dengan F min Q C min K V C kuadrat. Where V volume sebesar 12 meter kubik, konsentrasi dengan satuan gram per meter kubik, lalu F atau feed rate-nya sebesar 175 gram per menit, flow rate-nya 1 meter kubik per menit, dan K adalah second order reaction rate sebesar 0,15 meter kubik, lalu C0 atau konsentrasi awalnya adalah 0, lalu kita diminta untuk solve the ODE until the concentration reach a stable level. Use the midpoint method atau H sama dengan 0,5 and plot your result. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan MATLAB. Pertama kita buat fungsi baru dengan klik ini function. Lalu kita save. Ini kita kasih aja nama tas 1 karena contoh soal 1. Nah, untuk fungsinya bisa kita isi di sini. Karena ini adalah persamaan DC per DT. Kita tuliskan aja DC DT. Lalu kita kasih nama filenya, yaitu udah kita kasih nama tadi tas 1. Lalu untuk parameternya adalah karena di sini adalah DC, konsentrasi dan waktu, maka kita bisa masukkan T dan C. Nah, lalu kita bisa tuliskan juga di sini untuk yang diketahui, semua yang diketahui apa aja kita tulis di sini. Misalnya untuk V-nya 12, sebesar 12. Lalu untuk F-nya sebesar 175. Lalu Q lalu di sini diketahui juga ada K sebesar 0,15. Lalu kita juga bisa tuliskan untuk persamaannya yaitu DC DT sama dengan, nah karena di sini ada V, maka V-nya ini akan kita bawa ke belakang. Jadi kita bisa tuliskan DC DT sama dengan F min Q kali C dikurangin K kali V kali C pangkat atau
kuadrat 2 dan dibagi V, karena V-nya kita bawa ke belakang. Kita cek dulu untuk persamaannya. V minus Q kali C minus K kali V kali C A2. Nah, ini sudah selesai untuk fungsinya. Sekarang kita buat untuk run-nya. Nah, ini kita save dengan nama file misal run task 1. Nah, ini kita kasih keterangan running task 1 menggunakan ODE. Nah, untuk parameter lain yang sudah diketahui bisa kita tuliskan semua di sini. Misal untuk konsentrasi 0 atau C0 yaitu sebesar 0. Lalu kita juga bisa masukkan T-span-nya yang nanti akan dimasukkan ke rumus ODE-nya. T-span di sini bisa dibuat misal 0, lalu karena di sini diminta midpoint metodenya 0,5, maka bisa kita masukkan 0,5. Lalu misal untuk akhirnya kita kasih 10. Berikutnya bisa kita masukkan ke dalam rumus ODE ya. Itu T spasi C sama dengan ODE. Nah, karena di sini persamaannya menggunakan kuadrat, maka bisa kita pilih aja pakai ODE yang terkecil, yaitu ODE 23. Nah, ini kita masukkan nama filenya. Task 1. Ini nama file yang akan di-running. Lalu kita masukkan juga data T-span-nya. Lalu untuk Y0-nya karena di sini adalah C, maka kita masukkan C0. Oke. Ini kurang tadi. Nah, ini sudah bisa kita run. Kita coba dulu. Kita bikin juga grafiknya. Plot TC. Karena di sini adalah untuk sumbu X-nya T, kita masukkan T, lalu Y-nya adalah C. Ini kita kasih judul juga untuk grafiknya dengan titel. Misal kita kasih nama profil konsentrasi.
Lalu kita juga bisa kasih label X-nya, X label, yaitu waktu reaksi. Di sini adalah T ya, waktu reaksi. Dalam menit. Lalu kita juga bisa atur font size-nya. Bisa kita atur lebih besar atau lebih kecil. Misal di sini buat 14 biar terlihat lebih besar. Lalu Y labelnya kita kasih nama konsentrasi. Font size-nya kita buat 14. Nah, sudah, sekarang bisa kita running. Nah, di sini sudah terlihat untuk grafiknya. Ternyata waktu di mana nilai konsentrasi atau C-nya sudah mulai stabil berada di sekitar waktu menit ke-3 sampai 5 sudah stabil. Jadi untuk grafiknya ini bisa kita lebih zoomkan di area sini dengan kita mengganti T-span-nya. Misal menit 10-nya kita ganti 5. Nah, ini sudah lebih terlihat ya untuk garisnya. Nah, untuk garisnya ini, untuk grafiknya ini kita bisa bikin lebih halus dengan mengganti ini. Bisa kita ganti 0,1 untuk rentangnya ya. Nah, ini sudah selesai untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini ada soal a non-isothermal batch reactor can be described by the following equation. dC per dt sama dengan E dan seterusnya. Lalu ada juga dt per d temperatur per dt waktu sama dengan 1000 eksponen atau pangkat minus 10 per T plus 273 kali C dan seterusnya. Where C is the concentration of the reactant and T is the temperature of the reactor. Jadi C adalah konsentrasi, lalu T-nya adalah temperatur, dan di sini ada dua persamaan. Lalu diketahui juga, initial in the reactor is at 15 derajat Celcius adalah waktu inisial atau waktu awal reaktor, di mana konsentrasinya reaktan sebesar 1 gram mol per liter. Find the concentration and temperature of the reactor as a function of time. Jadi kita diminta untuk mencari nilai konsentrasi dan temperatur terhadap waktu. Nah, kita bisa hitung juga menggunakan MATLAB. Sini kita langsung aja bikin file baru. Untuk fungsinya kita save. Misal kita kasih nama task 2. Nah, ini kita masukkan aja karena di sini ada dua fungsi.
Maka kita bikin aja misal untuk C dan T-nya kita bisa umpamakan sebagai Y, di mana C adalah Y1 dan T-nya adalah Y2. Jadi nanti akan ada dua persamaan atau dua grafik, yaitu konsentrasi terhadap waktu dan temperatur terhadap waktu. Jadi di sini kita tuliskan aja dy dt sama dengan, nah ini karena kita tadi kasih nama file task 2, kita tuliskan juga di sini task 2. Lalu kita input untuk parameternya yaitu T dan Y. Nah, Y di sini ada dua ya, yaitu C sama T, atau temperatur. Jadi kita tuliskan juga keterangannya di sini. C adalah Y1 dan T adalah Y2. Lalu kita tuliskan juga persamaannya dy dt yang pertama dt yang pertama yaitu persamaan yang pertama kita masukkan ke sini minus E pangkat eksponen ya, E eksponen ya, minus 10 dibagi T plus dibagi T plus 273 kali C. Lalu persamaan yang kedua dy dt 2 1000 kali eksponen min 10 dibagi T plus 273 kali C min 10 kali T min 20. Nah, kita cek lagi untuk persamaannya. T plus, ya, ini sudah. T plus 273. Nah, kita juga bisa kita tuliskan untuk karena di sini ada 2Y, maka yang Y pertama akan menjadi sumbu X dan Y kedua menjadi sumbu Y. Maka bisa kita tuliskan di sini dy dt sama dengan transpos. Transpos bisa kita tuliskan seperti ini. Atau bisa juga untuk transpos kita tuliskan dy dt
sama dengan persamaan yang pertama spasi persamaan yang kedua. Nah, atau bisa juga ini kita enter. Nah, kita bisa untuk transport kita bisa menuliskan dengan cara yang pertama seperti ini, kita kasih tanda transpose, atau bisa juga kita tuliskan dengan dua persamaan seperti ini. Yang antara persamaan yang pertama dan kedua kita enter. Ya. Nah, karena lebih sederhana yang ini, maka kita pakai yang ini saja. Ini kita hapus. Nah, ini untuk fungsinya sudah selesai. Sekarang kita akan buat untuk runningnya. Kita tambah file, kita save dulu. Misal run task 2. Nah, di sini kita kasih judul untuk tasknya. Misal running task 2 dengan ODE. Nah, di sini kita masukkan juga semua data yang diketahui. Misal tadi yang C inisial C atau konsentrasi awal yaitu sebesar 1 gram mol per liter bisa kita masukkan ke sini. Berarti Y0 ya, Y0 1. Karena tadi C-nya adalah persamaan yang pertama, maka kita buat 1. Y0 1. Sama dengan 1. Lalu untuk Y0 yang kedua, yaitu temperatur, inisial temperatur sebesar 15 derajat Celcius. Kita isikan di sini. Nah, ini bisa kita kasih keterangan. Yang Y01 adalah initial concentration atau konsentrasi awal. Lalu yang Y0 kedua adalah inisial temperatur atau temperatur awal. Lalu kita bisa buat tespannya juga. Misal tespannya kita buat 0, 0,1, dan 10. Lalu kita masukkan rumus ODE-nya. T, karena di sini Y, kita pakai Y, kita tuliskan Y. Sama dengan ODE. Di sini pakai ODE 45. Nah, kita masukkan nama filenya yang akan di running. Itu task 2. Lalu data tespan dan Y0. Nah, karena di sini akan ada dua grafik nantinya, karena
kalau misal kita jadikan satu grafik antara konsentrasi dan temperatur, maka nanti salah satu grafiknya tidak akan terlihat. Karena itu kita jadikan dua grafik. Nah, karena ada dua grafik, maka di sini kita kasih subplot. Subplot itu untuk membagi ya dalam satu, ini ada dua grafik. Nah, untuk subplotnya kita kasih misal 2, 1, 1. Nah, untuk subplot 2, 1, 1 ini maksudnya nanti adalah di grafiknya ada 2 baris, 1 kolom untuk grafik pertama. Dan jika kalau kita mau buat menjadi 2 kolom, itu bisa juga. Berarti nanti ini akan jadi 1, untuk barisnya 1, lalu kolomnya diganti 2 untuk grafik pertama dan kedua. Lalu kita buat plotnya. Untuk X-nya adalah T, lalu Y, di sini Y1, lalu misalnya kita mau buat line-nya berwarna merah, kita kasih aja R. Lalu kita bisa masukkan tulisan juga untuk Y labelnya. Misal kita kasih nama konsentrasi. Nah, ini untuk subplot yang pertama. Sekarang kita buat subplot yang kedua atau grafik yang kedua. Ya. Ini yang kedua, TY2. Lalu, misal kita mau kasih line di grafiknya, kita kasih warna biru ya. Lalu kita kasih X labelnya juga. Kita kasih nama temperatur. Nah, lalu untuk ini tadi adalah Y label untuk grafik kedua. Kemudian untuk X labelnya kita kasih nama waktu. Kita cek lagi, ini kita coba run ya. Nah, ini sudah terlihat grafiknya. Untuk yang grafik pertama adalah konsentrasi terhadap waktu.
Nah, karena di sini terlalu panjang, bisa kita pendekkan, misal waktunya kita buat 5. Coba kita run. Nah, di sini sudah terlihat lebih jelas untuk grafiknya ya. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk soal yang kedua. Sekian dari saya. Terima kasih.